berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada orang tua, serta merendahkan diri di hadapan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima. Ya, kata-kata yang dipilih, kalau bisa kata-kata yang apa, Pak? Yang terbaik lah gitu ya. Kadang-kadang kita ya, atau sebagian dari kaum muslimin ya, kata-kata kalau untuk orang yang dihormati yang lain gitu ya, itu Masya Allah gitu ya, kadang-kadang lembut, kadang-kadang kata-katanya dipilih yang kata-kata yang paling apa namanya, yang paling sopan gitu. Begitu pulang ke rumah, keluar kata-kata yang nggak pernah diucapkan di hadapan orang yang dihormati lainnya gitu. Ini tidak sepantasnya gitu. Seharusnya apa? Dia kepada kedua orang tuanya memilih kata-kata yang karima tadi, sedangkan kepada orang lain ya levelnya kurang dikit gitu. Gitu ya. Kayak bahasa apa? Bahasa kan kayak semua daerah ada bahasa kasar, ada bahasa apa namanya? Ada bahasa halus, Pak ya. Bahkan kalau dipanggil misalnya apa namanya, kita panggil ya Ahmad misalnya, ya kalau jawaban bahasa Indonesia bisa apa gitu kan, bisa juga iya gitu kan beda kan, apa dengan iya beda kan, Pak ya, benar nggak? Itu perlu dilatih, Pak ya, karena kata-kata itu akan menjadi karakter gitu ya, dan itu adalah salah satu cara mendidik anak biar dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata yang lembut di hadapan mereka gitu. Ya. Karena apa? Ketika kita mendidik dia seperti itu, nanti dia punya anak, dia juga nanti mengajarkan kepada anaknya gitu. Ya. Walaupun ya itu mungkin ajaran orang kampung, Pak ya. Benar gak? Ya. Saya ingat gitu. Dulu kalau dipanggil ayah gitu ya. Ya, mungkin dia belum belajar begini juga, cuma ajaran orang tuanya aja gitu kan. Kalau dipanggil misalnya, bahkan kadang-kadang anak saya pulang gitu dipanggil Maya misalnya, apa jawabannya kan? Di sini kan langsung diajarkan, jangan bilang apa iya. Iya, agak beda kan gitu ya. Iya gitu. Jadi itu adalah latihan, Pak ya. Sehingga apa? Saya jadi ingat. Sebenarnya apa sih bedanya antara jawaban kalau daerah Bapak mungkin ada juga kan? Kalau bahasa Sunda misalnya apa, Pak? Kalau dipanggil, atau bahasa Jawa gitu. Kalau dipanggil Ahmad gitu, jawabannya iya juga gitu. Gimana kira-kira? Dalam gitu. Kalau yang agak kasar gimana? Apa gitu ya? Kalau jawaban dalam dengan apa itu agak beda kan? Itulah gitu. Itu harus diajarkan, Pak. Labbaik. Kalau itu Masya Allah itu. Labbaik gitu. Itu orang Arab itu. Orang Arab. Tapi Masya Allah labbaik gitu ya. Itu sudah luar biasa itu. Ya, itu perlu diajarkan, Pak. Kadang-kadang memang ada bapak-bapak ketika dialog atau interaksi dengan anaknya tidak peduli ini, Pak. Tidak peduli. Ini musibah, ini musibah. Ya, ini nggak bagus. Ya, karena apa? Ya, berbicara dengan lembut di hadapan mereka itu merupakan adab yang harus ditanamkan. Berarti kita, bapak-bapak, saya rasa kayaknya bukan lagi mendidik anak, tapi mendidik cucu, Pak ya. Gitu ya. Jadi ketika misalnya bapaknya berarti anaknya bapak memanggil anaknya dan terdengar cucu bapak mengatakan ya tadi misalnya apa gitu ya, kalau bisa ditegur gitu. Itu yang saya lihat yang dilakukan oleh orang tua saya begitu gitu. Walaupun menurut kita udah biasalah di sini kan apa gitu. Tapi mudah-mudahan menjadi apa, Pak? Menjadi pelajaran, Pak ya. Ya, oleh karena itu berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut gitu, Pak ya. Dan baik
serta dengan lafadz yang bagus dipilih gitu. Dari lafadz-lafadz yang ada, pilihlah lafadz yang paling bagus ya.